Dia menang atau dia? Tonton sampai habis. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Halo Bambang, selamat datang buat yang baru datang dan selamat datang kembali buat yang sudah dari datang di channel Mantap. Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya dan seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail, kali ini Babang Mantap bakal memberi teori saya mengenai hasil pertarungan antara Hyuga melawan Murayama. Nah, pasti banyak di antara kalian sudah menonton seluruh film High and Low dari The Story of Sword sampai yang The Wars. Yang belum nonton, sana. Hush! Kalau sudah nonton, baru balik lagi. Nah, di High and Low The Movie 2, kita diperlihatkan Murayama yang menantang Hyuga buat bertarung. Tapi sayangnya, karena saking bangsatnya, sampai para penggemar Murayama sama Hyuga juga ikut bilang bangsat, ternyata pertarungannya tidak diperlihatkan. Nah, siapakah yang menang di antara mereka? Kalau gitu, mari kita gas to the topic. Pertarungan mereka memang bisa dibilang banyak diperbincangkan karena tidak dikasih tahu siapa yang menang di antara mereka. Dan bukan hanya mereka saja, pertarungan Kohaku lawan Masaki saja yang lebih epic dari rank epicnya Mobile Legends aja nggak diperlihatkan coy. Dan ini membuat saya kadang suka jengkel sama pembuat filmnya karena hampir semua pertarungan di series The Movie-nya hampir semua gak diperlihatin. Mulai dari pertarungannya Murayama sama Shu, pertarungan Rocky lawan alumni susuran entah siapa namanya, pertarungan Tetsu lawan Takeshi, Jesse lawan Rocky, bahkan sampai Fujio lawan Sachio aja gak diperlihatin pada bau. Bang. Nah, yang paling banyak diperbincangkan ini sih pertarungannya Murayama lawan Hyuga. Banyak orang bilang Murayama menang, banyak lagi yang bilang Hyuga menang. Nah, kita ke alasan kenapa orang menganggap Murayama yang menang terlebih dahulu. Dharma-san wa korobu kana. Hyuga-chan, ore ga kattara sa, Sword Kyoten musumde kunne kana. Son toki kanae. Alasan sebagian orang menganggap bahwa Murayama yang menang karena Hyuga ikut dalam pertarungan membantu White Rascals. Soalnya kan sebelum mereka bertarung, Murayama sempat bilang kalau dia menang, Hyuga harus ikut perjanjian Sword yang dibuat Cobra dan harus mengikuti kewajibannya sebuah perjanjian, diantaranya membantu White Rascals dalam menghadapi Dope. Dan kita tahu sendiri kalau Hyuga datang ke pertarungan tersebut. Jadi kebanyakan orang berasumsi kalau Murayama yang menang. Cukup masuk akal. Tapi penggemar Hyuga yang membela Hyuga juga gak mau kalah tuh coy. Alasan sebagian orang menganggap Hyuga yang menang karena Hyuga terharu dengan Murayama. Waktu pertama dengar gue pikir-pikir apa-apaan nih? Sejak kapan orang sebrutal Hyuga bisa terharu? What the f***? Tapi pada saat saya mendengar alasannya para pembela Hyuga dengan jelas, ternyata maksudnya Hyuga terharu karena Hyuga sangat mengapresiasi keberanian Murayama untuk menantangnya bertarung. Sampai repot-repot datang ke markas Daruma Ika sendirian tanpa anak buah. Dan bahkan Murayama tahu sendiri kalau berurusan dengan Hyuga itu seperti berurusan dengan nyawa sendiri. Tapi Murayama tidak ambil pusing dan tetap datang. Karena itu orang-orang sebagian menganggap kalau Hyuga mengapresiasi Murayama. Nah, jadi menurut saya, siapa yang menang? Idola saya atau si bapak brutal? Jawabannya tidak ada. Tidak ada atau seri, gak ada yang menang. No debat, no bantah. Karena kan gini, logikanya kalau Hyuga menang, harusnya kan Murayama gak bisa pulang. Karena udah kalah, gak mampu berdiri. Apalagi jalan dari wilayah Daruma ke Oya. Sementara kita tahu sendiri, kalau wilayah mereka itu jauh banget coy. Harus muter lagi. Sementara lagi, kalau Murayama menang, seharusnya Hyuga juga gak bisa berdiri dong. Apalagi lincah-lincah di saat dia datang buat ngebantu White Rascals. Jadi, jawaban hasil pertarungan mereka itu seri. Gak ada yang menang. Itu aja. Titik, gak pakai koma. Gak pakai spasi juga. Soal alasan kenapa Hyuga datang buat ngebantu White Rascals dan ngikutin perjanjiannya, mungkin alasannya sama seperti para penggemar Hyuga, karena Hyuga sangat mengapresiasi Murayama, dan juga Hyuga mungkin teringat kata-kata Cobra padanya. Kalau kita terus berkelahi seperti ini, pada akhirnya kita akan binasa bersama-sama, dan yang paling mengena di hati Hyuga adalah perkataan Cobra. Kalau kau terus menjadi seperti ini, kau tidak akan bisa mengembalikan reputasi Hyuga Group. Jadi karena itu, Hyuga menyetujui perjanjiannya. Karena perkataan Cobra, bukan hanya karena mengapresiasi Murayama. Karena di mata saya, sebenarnya orang sebrutal dan seliar Hyuga itu seharusnya tidak mengenal kata apresiasi, apalagi terharu. Mustahil banget coy, impossible.
Nah, itulah hasil teori saya mengenai pertarungan antara Hyuga melawan Murayama. Dan harus Anda ingat lagi, ini hanya sebuah teori. Hasil pertarungannya belum diklarifikasi oleh scriptwriternya atau penulis ceritanya. Jadi kalau yang namanya teori, sudah pasti bisa saja salah, bisa saja benar. Oke semua, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you, dadah, bye-bye.